Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ferlisya Datul Fitria dari kelas 4A Teknik Informatika akan menjelaskan tentang DFD dan UML. Data flow diagram adalah salah satu tools atau alat analisis terstruktur dan metodologi sistem. Data flow diagram adalah sebuah penggambaran dari suatu sistem yang menggambarkan arus data dari suatu sistem informasi, baik sistem lama maupun sistem baru secara logika tanpa mempertimbangkan lingkungan fisik di mana data tersebut berada. 4 macam notasi diagram. Yang pertama ada external entity yang merupakan manusia, kelompok, departemen, atau sistem lain di luar sistem yang dibuat dapat menerima dan memberi informasi kepada sistem. Yang kedua ada proses yang merespon input ke output sesuai dengan yang telah ditentukan. Yang ketiga, ada data store atau penyimpanan data yang menyimpan suatu file database dan arsip catatan manual di sistem komputer, yang mana data dapat disimpan dan diambil kembali dalam bentuk magnetis. Yang keempat, ada arus data yang fungsi utamanya adalah mengalirkan informasi dari suatu sistem ke sistem yang lain dan memberikan hasil atau output layar yang dihasilkan oleh sistem. Jenis-jenis data flow diagram yang pertama ada diagram level 0 atau diagram konteks yang merupakan diagram dengan tingkatan paling rendah di mana menggambarkan sistem berinteraksi dengan entitas eksternal. Dan ciri dari diagram level 0 terletak pada tidak adanya informasi yang terkait data yang tersimpan pada data store. Yang kedua ada diagram level 1 yang merupakan lanjutan dari diagram konteks, di mana setiap proses yang berjalan akan diperinci pada tingkatan ini, sehingga proses utama akan dipecah menjadi sub-sub proses yang lebih kecil lagi. Yang ketiga ada diagram level 2 merupakan tingkat lanjut dari level yang sebelumnya. Pada fase ini akan dijelaskan lebih detail terkait tiap prosesnya, namun untuk tingkatan ini jarang sekali dikerjakan dan lebih banyak hanya menerapkan 2 level di bawahnya saja. Manfaat dari DFD adalah memiliki manfaat diantaranya membantu dalam memahami fungsi serta batasan suatu sistem, membantu memvisualisasikan konten. DFD juga dapat digunakan sebagai bagian dari file dokumentasi sistem dan dapat dipahami baik oleh orang teknis maupun non-teknis. Fungsinya sendiri antara lain menggambarkan sistem sebagai satu jaringan metode fungsional yang dihubungkan antara satu sama lain menggunakan alur data baik secara komputerisasi maupun manual. Yang kedua, ada alat pembuat model yang memberikan penekanan pada fungsi sistem. Dan yang terakhir, menganalisa maupun rancangan sistem yang mudah diterima oleh profesional sistem ke pengguna maupun si pembuat sistem. UML atau Unified Modeling Language adalah sebuah bahasa yang telah menjadi standar dalam industri untuk visualisasi, merancang dan mendokumentasikan sistem informasi atau piranti lunak yang menawarkan sebuah standar untuk merancang model sebuah sistem. UML dikembangkan dalam upaya untuk menyederhanakan dan mengkondisikan sejumlah besar metode pengembangan berorientasi yang telah muncul dan diciptakan oleh Object Management Group dengan versi awal 1.0 pada bulan Januari tahun 1997. Tujuan UML memberikan bahasa pemodelan yang bebas dari berbagai bahasa pemrograman dan proses rekayasa, menyatukan praktek-praktek terbaik yang terdapat dalam pemodelan, memberikan model yang siap pakai, bahasa pemodelan visual yang ekspresif untuk mengembangkan dan saling menukar model dengan mudah dan dimengerti secara umum. UML juga bisa berfungsi sebagai sebuah blueprint karena sangat lengkap dan detail. Dengan blueprint ini, maka akan diketahui informasi secara detail tentang coding program atau bahkan membaca program dan menginterpretasikan kembali ke dalam bentuk diagram. Jenis-jenis UML, yang pertama ada use case diagram, yang kedua activity diagram, yang ketiga pages diagram, yang keempat state diagram, kelima sequence diagram, keenam class diagram, ketujuh communication diagram, 8 composite structure diagram, 9 object diagram, 10 timing diagram, 11 komponen diagram, 12 deployment diagram, dan yang terakhir ada interaction overview diagram. Kesimpulan dari UML sendiri adalah mempermudah programmer dan
para analis untuk melakukan forward maupun reverse engineering. UML memudahkan metamodel sehingga pembacaan alur sebuah aplikasi dapat dipermudah. Dan yang terakhir adalah UML adalah notasi visual untuk menggambarkan konsep berorientasi objek menjadi standar dalam proyek berorientasi objek. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.